semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang reseptor beta adrenergik, anatomi dan fisiologi manusia. Bersama saya sendiri Melisa Saragih dan rekan saya Jessica Nugreheni, Puji Handayani Zega, dan Yenjerita Manimuro. Di sini terlebih dahulu teman saya akan menjelaskan tentang apa itu reseptor beta adrenergik. Baik, sebelum dijelaskan secara rinci, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari reseptor beta adrenergik ini. Pertama, dimulai dari reseptor. Reseptor adalah bagian dari molekul protein yang bertugas menerima sinyal dari luar sel untuk mengarahkan aktivitas seperti membelah atau mengizinkan molekul untuk masuk atau keluar. Maksudnya di sini adalah, kan ketika si molekul protein ini menerima sinyal dari luar sel, maka si reseptor ini akan otomatis membuat yang namanya suatu respons seluler. Nah, nanti di respons seluler inilah dia akan membentuk suatu efek dari mekanisme kerja obat tersebut. Selanjutnya, di sini juga ada pengertian adrenergik. Adrenergik merupakan obat yang menimbulkan perangsangan saraf. Nah, biasanya yang dirangsang oleh adrenergik ini itu bersifat simpatik. Contoh golongan obatnya yang ada di adrenergik simpatik ini ada epinervin, norepinervin, dobutamin, dan doperamin. Nah, dari reseptor dan adrenergik yang telah saya jelaskan, maka pengertian dari reseptor beta adrenergik adalah bagian yang berperan penting dalam saluran pernafasan untuk menghambat suatu kerja obat. Selanjutnya di sini juga reseptor beta terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada reseptor beta 1, ada reseptor beta 2, dan ada reseptor beta 3. Pada reseptor beta 1 ini, ia berhubungan dengan jantung dan dinonaktifkan oleh ketokolamin, norepinefrin, dan juga epinervin. Reseptor ini terdapat banyak pada di bagian jantung. Lanjut, ada reseptor beta 2. Reseptor beta 2 adalah agonis beta yang membuat otot pada saluran pernafasan lebih rileks. Reseptor ini banyak terdapat pada bagian pembuluh darah. Selanjutnya ada reseptor beta 3. Reseptor beta 3 ini merupakan reseptor yang berperan dalam metabolisme lemak. Selanjutnya di sini ada reseptor beta adrenergik dengan fungsinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi dari reseptor beta adrenergik yaitu memiliki fungsi untuk menurunkan atau mengurangi gejala penyempitan saluran pernafasan akibat asma atau penyakit paru-paru. Selanjutnya yaitu reseptor beta adrenergik terbagi menjadi dua reseptor yaitu golongan agonis dan golongan antagonis. Golongan agonis adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengontrol penyempitan saluran pernapasan. Contoh obatnya yaitu salbutamol, formoterol, dan indikator. Salbutamol, formoterol, dan indikator adalah obat golongan bronkodilator dalam pengobatan PPOK atau penyakit paru-paru obstruktif kronik, yang dimana kelompok obat ini digunakan untuk meredakan gejala akibat penyempitan salur pernapasan seperti batuk, mengi, atau sesak nafas. Bronkodilator bekerja dengan cara melebarkan bronkus yang terdapat dalam saluran pernapasan dan merelaksasikan otot-otot pada saluran pernapasan sehingga aliran udara dari dan ke paru-paru dapat lebih lancar. Selanjutnya antagonis yang akan dijelaskan oleh Melisa. Baik, antagonis. Antagonis merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menghambat atau memblokir situs reseptor. Contohnya itu ada acebutolol dan atenolol atau tenormin. Yang pertama itu acebutolol. Acebutolol ini adalah beta 1 bloker kardioselektif dan memiliki aktivitas simpatik intristik. Ini biasanya digunakan dalam pengobatan angina. Yang kedua itu ada atenolol. Atenolol ini adalah obat beta bloker yang terutama digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dan nyeri dada terkait jantung. Atenolol bagaimanapun
tampaknya tidak akan meningkatkan angka kematian pada mereka yang memiliki tekanan darah tinggi. Di sini ada cara kerja adrenergik. Di sini ada 7 cara kerja adrenergik. Yang pertama itu efek parasinaptik. Efek parasinaptik ini dengan akibat hambatan atau peningkatan pengelepasan neurotransmitter NE atau ACH, asetilkolin. Yang kedua itu efek endokrin. Efek endokrin ini biasanya memodulasi sekresi insulin, renin, dan hormon hipofisis. Yang ketiga itu ada efek metabolik. Efek metabolik misalnya peningkatan glikolisis di hati dan otot, lipolisis, dan penglepasan asam lemak bebas dari jaringan lemak. Yang keempat itu perangsangan SSP. Misalnya, perangsangan pernapasan, peningkatan kewaspadaan, aktivitas psikomotor, dan pengurangan nafsu makan. Yang kelima itu ada perangsangan jantung. Perangsangan jantung dengan akibat peningkatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi. Yang keenam itu ada penghambatan organ perifer. Otot ini berada pada otot polos usus, bronkus, dan pembuluh darah otot rangka. Dan yang terakhir itu perangsangan obat perifer. Perangsangan obat perifer ini terletak pada otot polos, pembuluh darah kulit, dan mukosa, serta kelenjar liur dan keringat. Reseptor beta-adrenergik dapat disimpulkan bahwa reseptor ini berada pada sistem saraf simpatik yang biasanya bekerja untuk penyakit saluran pernapasan dan di bagian kardiovaskular lainnya yang membantu penderita untuk meredakan dan mengontrol penyakitnya. Demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kata yang tidak sesuai. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.